Wakil paslon nomor 1 dengan agenda pernyataan penutup dari masing-masing calon wakil presiden. Lagi-lagi kami harapkan ketika kita sudah memasuki waktu satu yang terakhir ini, karena kita akan mendengar pernyataan penutup dari masing-masing cawapres begitu. Beda kelas, Mahfud MD juara debat, Gibran kejeduk menghafal contekan dan gak nyambung. Tapi sekali lagi, tetap juga kita tahu Gibran menghafal, itu masalahnya kan gak ada yang otentik di situ kan. Jadi dari awal kita tahu bahwa ya kita nggak lihat debatnya sebetulnya, kita tunggu siapa yang KO, lepas dari isi substansinya. Jadi saya terangkan itu karena sebagai akademisi dan sebagai narasumber FNN, kita mesti jujur membuat analisis itu. Apapun isinya kita mesti terangkan. Bagian ini kacau, bagian ini oke. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud, Iwan Setiawan, menyoroti debat Cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, 22 Desember malam. Iwan memberikan penilaian terhadap penampilan ketiga Cawapres tersebut. Menurutnya, dalam debat tersebut Mahfud MD tampil lebih baik dan unggul daripada kedua lawan debatnya, terutama terkait kontekstual dalam pemaparan visi dan program kerjanya. Dikatakan Iwan, Mahfud yang juga Menko Polhukam tersebut memberikan pemaparan materi, respon dan bertanya dengan sangat elegan. Bahkan kontrol waktunya sangat terjaga. Jadi secara strategi komunikasinya sangat baik. Sementara itu Gibran terlihat sangat normatif dalam memaparkan materi debat, bahkan terlihat seperti hafalan, terlihat dari merespon pertanyaan yang kadang tidak nyambung. Oleh karena itu ia memberikan penilaian kepada dua lawan debat Mahfud. Menurutnya Cawapres 02 Gibran terlihat emosional. Maka dari itu untuk memimpin negara ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak bisa mengontrol emosi. Bahkan Gibran juga terlihat seperti sangat angkuh dan sombong dalam berdebat. Jadi secara etika juga kurang. Selain itu dalam pemaparan visi misi, Gibran terlihat seperti orang yang menghafal dan terlihat berupaya mengingat hafalannya. Begitupun dengan Caimin, terlihat normatif bahkan banyak blundernya. Dalam pemaparan visi misi, Mahfud juga mengulas penegakan hukum penting untuk memastikan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan juga bermanfaat bagi rakyat. Menurut dia, salah satu hal yang mesti dilakukan supaya pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan lancar juga bermanfaat bagi rakyat adalah dengan memberantas korupsi di segala lini. Memang sangat terlihat jika Gibran terlalu sedang menghafal. Bahkan di sela-sela istirahat, Gibran terlihat memanfaatkan momen tersebut untuk menghafal materi. Ini debat Cawapres bro, bukan mau ujian. Tapi ya maklumlah, bimbel singkat dan instan yang penting asal bunyi. Kita sendiri tahu ya, yang paling menguasai debat Cawapres adalah Profesor Mahfud. Caimin sesuai tema perubahan dan mengkritisi semua lawan bicaranya. Sedangkan Gibran kebanyakan menghafal tanpa ide-ide baru. Kalau masih sekolah nggak masalah menghafal, karena memang masih proses belajar. Lah ini mau jadi wakil presiden, pimpinan tertinggi negara kedua, kok masih menghafal? Kelihatan banget sedang menghafalnya, kan jadi kelihatan kapasitasnya seperti apa. Inilah mengapa Gibran sering blunder. Ditanya investor IKN, jawabannya malah suruh melihat Google. Ditanya soal pajak, malah samain manusia dengan hewan di kebun binatang. Bahkan ditanya infrastruktur sosial, Gibran malah menjawab soal makan siang gratis. Wajar kalau kekuatan Gibran adalah menghafal bacaan mentor. Ditanya apa, dijawab apa. Yang ditanya tentang pemanfaatan APBN dan APBD, jawabnya cuma makan gratis dan minum susu. Stunting. Loh, gak nyambung ya? Bahkan Gibran juga membohongi publik bahwa wisatawan Solo lebih banyak dari wisatawan Jogja. Padahal berdasarkan data, wisatawan Jogja jauh lebih banyak dibandingkan wisatawan Solo. Kecerdasan Gibran memang lemah. Kesalahan mendasar pada beberapa istilah dan referensi. Kecepatan mencerna pertanyaan yang boleh dibilang menjurus talmi sudah menjadi rahasia umum yang dikonsumsi publik sebelumnya. Format waktu 1-2 menit yang diberikan setiap cawapres untuk menyampaikan tanggapan, diplomasi, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Bagi Gibran menjadi sebuah tekanan psikologis besar ketika dalam kondisi tidak siap berpikir dan berbicara singkat itu. Kalau engkau sedang berdansa dan menari di atas panggung tiba-tiba terpeleset, jangan kau salahkan lantainya. Melihat keblunderan Gibran, akankah Gibran kemudian akan menyalahkan panggung debatnya? Atau baru menyadari mengapa harus saya yang jadi cawapresnya? Bagaimana menurut Anda?
Terekam kamera Kaisang marah besar di Belai Rakyat. Tak terima acara PSI diganggu masa PDIP, bukti rakyat muak sama bocil ingusan yang kebetulan anak presiden. Ente itu bukan siapa-siapa. Setelah saya coba cek berita-beritanya, ternyata Kaisang ini lagi ada acara di Pati untuk makan bersama dengan anggota PSI dan masyarakat setempat. Terus kemudian di sela-sela acara itu ternyata ada pawai pasukan atau kader-kader dari PDI Perjuangan. Jadi mereka lagi pawai, pakai motor dan berisik. Nah, Kaisang ini penasaran ada apa, terus kemudian nyoba keluar gitu ya, dan meminta para undangannya itu untuk masuk gitu. Udah masuk sana masuk. Tapi kemudian dia ikut keluar, dia ikut nonton. Ada apa ya? Oh, kader-kader PDI Perjuangan banyak ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sebelumnya, Kaisang Pangarep menghadiri acara bertajuk Ngopi Bareng bersama relawan Presiden Jokowi, Platka, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Acara itu sempat terganggu dengan hadirnya segerombolan pemotor yang membawa bendera PDIP. Momen itu terjadi saat Kaisang bersama relawan tengah berada di rumah makan Renggo, Sabtu Baru, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Kemudian terdengar dari dalam rumah makan geberan sepeda motor. Peristiwa di luar rumah makan itu sempat direkam oleh PSI. Dalam video yang dibagikan PSI, tampak segerombolan pemotor berhenti di depan rumah makan tersebut. Gerombolan pemotor itu tampak membawa bendera PDIP. Salah satu pemotor bahkan sempat memasuki pelataran rumah makan. Pemotor yang masuk ke area rumah makan acara PSI membawa bendera bergambarkan banteng. Ada tulisan Banteng Pekok Growkit Juwana pada bendera tersebut. Para pemotor tampak memainkan dan menggeber gas motornya. Kaisang juga sempat keluar untuk mengecek, namun gerombolan pemotor itu sudah meninggalkan lokasi. Tampak raut muka Kaisang yang begitu marah melihat aksi massa yang membawa bendera PDIP tersebut. Jadi bagi saya ini momen yang sangat-sangat lucu sekali, karena Kaisang nampak bingung. Bingung bagaimana nih cara ngatasinnya. Ya gimana gitu, lawang jalankan milik kita bersama, milik rakyat, jalan umum, jadi siapapun berhak kok untuk melintas. Jadi kalau ada kader lagi pawai ya nggak apa-apa dong, masa mau dihentikan? Dan setahu saya memang Kaisang ini lagi gencar-gencarnya bertemu dengan banyak orang. Koordinasi lah bahasa kerennya. Meskipun sebenarnya dia nampaknya juga masih bingung. Dan dari cerita ini akhirnya kita bisa melihat bahwa seorang Kaisang, sekalipun dia adalah anak presiden, meskipun dia bisa jadi ketum partai, meskipun baru beberapa hari bergabung dengan PSI, bisa langsung jadi ketum. Ya mungkin semua cerita-cerita itu bisa dia banggakan karena dia adalah anak presiden, karena ada intervensi kekuasaan. Semua cerita kekuasaan yang bisa mengubah undang-undang dengan cara-cara yang instan dan sebagainya itu tidak sama dengan kenyataan di lapangan, tidak sama dengan kenyataan di masyarakat. Di masyarakat, Kaisang ini bukan siapa-siapa. Sekalipun dia anak presiden hari ini, tapi kalau dia datang ke daerah ya, dia bukan siapa-siapa. Makanya sampai harus ada undangan-undangan untuk mengajak orang-orang di sekitar untuk bertemu. Ini kan menunjukkan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Tidak semua hal bisa kemudian dia atur-atur sesuai dengan kemauannya. Di lapangan, di ranah rakyat jelata nggak bisa. Bagi saya, peristiwa ini mungkin adalah sebuah pesan perlawanan dari masyarakat setempat. Dari rakyat Indonesia kepada aksi-aksi Kaisang atau aksi-aksi dinasti politik yang dipertontonkan selama beberapa minggu terakhir ini. Dan lagi bicara soal etika, karena kalau soal etika, gak usahlah bicara soal etika kalau MK sudah kalian intervensi. Ada intervensi keluarga di MK. Jadi gak usah bicara etika kalau kemudian baliho-baliho Ganjar diturunkan secara paksa oleh oknum-oknum durjana. Ya, tapi begitulah pesan perlawanan. Semua pesan perlawanan itu tidak pernah menyenangkan. Jadi terimalah ini sebagai sebuah kenyataan dan ya sadar diri bahwa Kaisang bukan siapa-siapa kalau dia bukan anak Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi sudah tidak berkuasa, ya kita akan lihat Kaisang nanti bisa jadi apa. Bagaimana menurut Anda?